sekolah, kamu diberi pelajaran dan kemudian diberi tes. Tetapi di dalam hidup, kamu diberi ujian yang memberi kamu pelajaran. Hai, nama saya Kris Natalia Brusbiring, berasal dari kelas 10-1. Dan saya bersekolah di SMA Negeri 1, Targamba. 호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah. 나는 노래 불러, yeah. 호랑이 노래. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas materi tentang PPKN lagi. Siapa nih yang penasaran tentang materi selanjutnya? Hari ini saya akan membahas tentang materi PPKN kelas 10 bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentunya, video kali ini ataupun tugas kali ini tidak lupa ada guru pembimbingnya loh. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Indra Nuansa Halomoan SPD selaku guru PPKN yang telah membimbing saya dalam melakukan tugas kali ini. Nah, daripada teman-teman penasaran nih, kira-kira materi bab 2 PPKN ini tentang apa aja ya? Yuk, ikutin terus supaya nambah ilmu pengetahuan. Nggak kerasa ya, kita sekarang udah masukin bab 2 unit 1 tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, teman-teman, secara sederhana, konstitusi itu dapat diartikan sebagai hukum tertinggi atau hukum yang paling fundamental serta menjadi sumber hukum paling tinggi dalam suatu negara. Biasanya digunakan untuk mencapai tujuan tertinggi dari negara tersebut. Nah, konstitusi itu ada dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh konstitusi tertulis itu kayak apa ya? Gampang. Contoh konstitusi tertulis itu adalah yang selalu kita amalkan atau selalu kita bacakan setiap hari Senin loh. Ya, benar sekali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan untuk dapat mencapai tujuan nasional dari negara kita, Indonesia. Aduh, tujuan nasional itu apa lagi? Nah, tujuan nasional itu, kalau teman-teman penasaran, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Boleh langsung dicek, tapi teman-teman, konstitusi kita ini pernah beberapa kali mengalami perubahan atau amandemen. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu dari 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949 yang kemudian berubah menjadi UUD RIS atau Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, sudah dua kali perubahan nih. Gimana ya perubahan ketiga dan keempatnya? Langsung aja kita cek. Nah, teman-teman, perubahan yang ketiga juga ada nih, diubah menjadi Undang-Undang Sementara atau disingkat UUDS pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, setelah dinamika politik yang cukup panjang, akhirnya dicetuskan atau ditentukanlah hasil akhir menjadi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada 5 Juli 1959 hingga sekarang. Dan amandemen ini terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Dan undang-undang yang kita anut sekarang itu merupakan undang-undang hasil amandemen yang sudah melalui 4 tahap amandemen. Dan banyak pasal-pasal undang-undang dasar yang dapat bersinggungan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Wah, contohnya apa ya? Kok nggak pernah tahu? Mari kita bahas. Sebelum itu, supaya belajarnya lebih mengasyikan, maka saya akan membuat di sini sebuah gambar ataupun perumpamaan tentang contoh-contoh yang bersinggungan langsung dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 27 tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Sementara pasal 29 itu tentang agama. Pasal 30 tentang bela negara.
Pasal 31 dan 32 itu tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 33 dan 34 itu tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga tergantung ataupun diliputi oleh pasal-pasal undang-undang dasar loh. Ternyata keren juga ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah move on ke unit 2 tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, ada dua pengertian norma. Yang pertama, norma itu diartikan sebagai aturan ataupun ketentuan yang mengikat warga ataupun kelompok dalam masyarakat. Maka norma dengan pengertian ini adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Tapi norma yang kedua itu diartikan sebagai aturan ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu hal. Nah teman-teman, ada berapa ya kira-kira jenis norma? 2, 1, atau 10? Salah, jawabannya ada 4 jenis norma. Yuk kita bahas dan kupas satu-satu tentang 4 jenis norma utama ini. Let's go! Yang pertama itu adalah norma susila. Norma susila itu adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia seperti pergaulan antara pria dan juga wanita. Yang kedua ada norma sosial. Norma sosial itu adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya seperti berbicara dan juga bertindak yang sopan. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama ini paling simpel, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama setiap masyarakat. Yang terakhir nih, yang keempat, yaitu adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun DPRD. Nah, norma hukum itu teman-teman adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun DPRD di berbagai tindakan. Sebentar, saya mau nanya dong. Ya, mau nanya apa? Kenapa norma itu diperlukan? Fungsinya untuk apa? Pertanyaan yang bagus. Teman-teman, norma itu sangat diperlukan supaya interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, dapat saling menghormati, saling memberi, dan juga saling menolong. Tidak hanya itu. Norma juga menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan baik, indah, dan juga rukun. Dengar ya, norma itu merupakan kesepakatan sosial dari agama, hubungan sosial, aturan, bahkan kesusilaan maupun hukum formal. Jadi, bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran dan hukuman, maka norma juga melakukan hal yang demikian. Orang yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh anggota masyarakat. Nah, contoh norma dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Contohnya gampang, seperti RT menganjurkan para masyarakat Indonesia untuk tidak lupa membuat KTP ataupun kartu tanda penduduk. Hal ini sangat berfungsi, apalagi bila peraturan tersebut dicetuskan oleh RT sendiri, agar para masyarakat Indonesia tidak lupa dan memiliki data yang jelas akan dirinya sendiri. Contoh kedua, seperti RT dan juga pemimpin-pemimpin lainnya, agar menganjurkan semua warga dapat mengikuti ronda malam untuk menjaga keamanan kampung sekitar. Terdengar simpel, tapi itu merupakan salah satu contoh normanya loh. Nah, teman-teman, ada juga loh norma yang enggak tertulis. Contoh. Para masyarakat ataupun para tetangga itu dianjurkan untuk dapat bergotong royong, juga saling bantu-membantu bila tetangga yang satu mendapat kesulitan. Simple dan kecil sih contohnya, tapi bermakna. Nah, kita sekarang udah sampai nih teman-teman ke unit ketiga. Hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila itu adalah ideologi pertama yang berfungsi sebagai falsafah, dan Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan atau cita-cita dan tujuan berbangsa juga bernegara. Yang kedua, Pancasila itu dapat dikaitkan sebagai sumber dari segala sumber hukum pada setiap materi ataupun peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila itu berfungsi sebagai
payung keragaman, ataupun bisa disebut sebagai titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu berada di bawah landasan Pancasila sebagai norma dasar dan juga sebagai dasar negara Indonesia. Hal itu menyebabkan bahwa semua peraturan yang berada di Undang-Undang Dasar itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ya begitu. Tidak ada satupun pasal di Undang-Undang Dasar yang tidak berdasarkan ataupun berlandaskan dengan Pancasila. Wow, ternyata Pancasila sehebat itu ya teman-teman. Sekarang kita sudah ke unit 4, membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan berarti perihal sepakat atau konsensus, juga permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi loh. Contohnya apa? Contohnya seperti proses tawar-menawar, penyelesaian masalah sengketa secara damai, dan tentunya banyak lagi. Kesepakatan bersama itu juga bisa dikaitkan dengan integrasi sosial. Tunggu. Integrasi sosial itu apa? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan integrasi sosial tadi dapat menghasilkan sebuah pola kehidupan masyarakat yang punya keserasian fungsi. Dan kenapa integrasi sosial itu penting? Jelas penting dong. Integrasi sosial itu diperlukan sekali oleh masyarakat supaya masyarakat tidak bubar bila menghadapi berbagai tantangan baik fisik maupun konflik secara sosial budaya. Tak lupa, dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama diwujudkan dalam bentuk asimilasi. Asimilasi? Kok kayak asing? Eits, bukan cuma asimilasi, tapi ada akulturasi. Asimilasi, akulturasi, apa itu? Asimilasi itu adalah pembaruan kebudayaan, dan akulturasi itu adalah penerimaan sebagai unsur asing. Dan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, dan kesepakatan bersama, itu semua harus memerlukan komitmen. Karena bila komitmen tidak ada dari 3 unsur utama tersebut, maka kejadian atau kemungkinan besar hal tersebut tidak dapat terlaksana ataupun tidak ditaati. Benar atau benar? Nggak kerasa, udah unit 5 aja. Produk dan hierarki perundang-undangan. Nah, ini menarik nih. Saya bakal menterterakan piramid ataupun beberapa gambar tabel di samping saya supaya kita semua dapat lebih gampang mencerna. Yang berwenang membentuk perundang-undangan itu tidak hanya sembarang orang, teman-teman. Ada orang ataupun oknum, bahkan lembaga tertentu yang memang bertugas untuk membentuk perundang-undangan di Indonesia. Kita kupas tuntas saat ini juga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang berwenang menetapkan dan juga mengesahkannya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang isinya terdiri dari anggota DPR juga anggota DPD. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR itu ya seperti namanya, itu hanya dapat disahkan oleh MPR sendiri atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah, ganti undang-undang ataupun juga perpu. Ya, semacam rancangan undang-undang yang telah disetujui ya teman-teman. Itu yang dapat mengesahkannya adalah DPR dan juga Presiden. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah ataupun PP. Nah, itu tuh hanya bisa ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian yang kelima, ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini itu hanya ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada yang keenam, yaitu adalah peraturan daerah atau perda provinsi. Nah, itu disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan juga gubernur. Nah, kemudian ada yang ketujuh, yaitu peraturan daerah atau perda kabupaten juga kota. Itu disetujui oleh DPRD kabupaten kota dan juga bupati, bisa juga wali kota. Nah, teman-teman, di samping ini saya meletakkan sebuah piramid tentang perundang-undangan jenis dan hierarkinya. Geser sedikit, kita melihat sebuah tabel yang isinya tentang perundang-undangan juga, tapi dia itu selain dari jenis dan hierarkinya. Teman-teman boleh lihat sendiri ya.
Welcome to Unit 6, hubungan antara perundang-undangan. Kita akan membahas dulu nih, hubungan antara perundang-undangan itu apa aja ya? Yang pertama adalah undang-undang atau UU. Itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, bagian dari pembangunan hukum nasional gitu deh. Yang kedua, seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menjunjung pembangunan bangsa dan juga negara menjadi yang lebih baik lagi. Ya, seperti yang sudah dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Seperti yang sudah kita katakan tadi teman-teman, hal itu sulit untuk terjadi karena tidak adanya sinkron antara perencanaan peraturan perundang-undangan atau pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Tentu saja kita sangat berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan dan dapat memiliki titik temu yang diharap-harapkan bercahaya. Ya, tentunya dalam hal kualitas perundang-undangan, kita dapat harapkan untuk memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Seperti yang sudah dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak terasa ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke unit 7 tentang menganalisis produk perundang-undangan. Baik, jadi ide pendiri bangsa tentang konstitusi itu merupakan proses perumusan undang-undang dasar untuk negara Indonesia yang dilakukan sebelum kemerdekaan oleh BPUPKI. Bisa ditebak, setelah tugas selesai maka BPUPKI pun bubar. Tapi tidak usah khawatir karena hal tersebut dapat dilakukan ataupun ya dilanjutkan oleh PPKI, maka dibentuklah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan PPKI lah yang mengesahkan dan menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar. Makna produk peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga ataupun pejabat yang berwenang. Ya, contohnya seperti DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, ataupun Wali Kota. Makna hierarki peraturan perundang-undangan itu berdasarkan pandangan Kelsen, bahwa susunan norma hukum dalam sistem hukum tersusun secara hierarkis berbentuk stupa. Terdapat 4 asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih khusus ya harus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dan peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut ataupun diubah dengan peraturan yang hierarkinya sederajat ataupun diharapkan lebih tinggi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyenggangkan waktunya untuk dapat menyaksikan video ini. Saya sangat berharap banyak buat teman-teman sekalian yang berada di luar sana. Semoga murah rezeki dan juga sehat selalu. Yap, sebelum menutup video ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi supaya kita semua termotivasi teman-teman. Jangan khawatir akan kegagalan-kegagalan yang ya mungkin terjadi ketika kita memang sudah berusaha sebaik mungkin kan? Jangan khawatir karena Tuhan akan tetap menjaga para anak-anaknya. Belajar sebanyak yang kamu bisa ketika kamu masih muda. Karena percayalah, hidup akan menjadi terlalu sibuk nantinya. Saya Kris Natalia Bruce Biring, pamit undur diri dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Bye-bye!